Kamandangan orang bebarengan. Asik, keren. Oke Bunda, boleh nggak ceritakan terkait Bunda punya program nih sekarang saat ini di Sagaranten ya sekarang ya? Iya, Sagaranten. Mudah-mudahan program ini berjalan untuk masyarakat ya. Bisa diceritakan sedikit terkait program? Perkenalan diri. Perkenalkan dulu deh namanya, biar masyarakat juga tahu. Ya, nama saya Anita Marvelia Konesta. Saya dapil 5 dari salah satu wilayah Kabupaten Sukabumi. Tempat tinggal di Sagaranten, Cibitung. Kebetulan untuk saat ini saya ada sih beberapa program untuk masyarakat gitu kan. Pada intinya sih saya itu lebih cenderung ke ingin membentuk UMKM nih di lingkungan masyarakat gitu, terutama melihat keluhan masyarakat ibu-ibu sekarang ini begitu jeritannya sangat menyedihkan lah gitu ya terkait dengan perekonomiannya. Padahal sebenarnya bisa ya kita ini untuk mengangkat perekonomian yang ada di sana itu gitu. Kebetulan saya itu punya program yang untuk salah satunya itu yaitu saya tuh pengen membuat satu rumah kemasan untuk masyarakat di sana ya, seperti di Sagaranten itu kan mudah banget ya, gampang banget untuk cari bahan pokoknya gitu kan, dan memang berpotensi banget di sana itu gitu. Dari pertama itu dari saya melihat pisang, dari pisang aja kita bisa memproduksi dengan berbagai rasa ya, kalau kita bisa dikemas, di branding secara bagus itu bisa sebenarnya. Terus kayak ubi gitu kan banyak juga gitu kan, singkong itu sebenarnya bisa gitu. Tinggal masyarakat ini kita arahkan, karena untuk saat ini masyarakat itu tidak ada yang mengarahkan. Jadi mereka itu menjual bahan pokoknya aja, bahan bakunya itu dengan cuma-cuma yang ya udah mereka panen di ladang dijual ke kota gitu. Dengan nah ini yang menjadi ekonomi makin kecil tuh seperti itu. Padahal masyarakat tuh bisa kita arahkan dari pisang ini diolah. Yuk bapak-bapak, ibu-ibu, kita kasih penyuluhan cara menggorengnya seperti ini, tingkat kematangan seperti ini. Terus packaging segala macam, terus tingkat ketebalan, ketipisannya, pokoknya sebenarnya masyarakat tuh bisa gitu diarahkan seperti itu gitu. Nah nanti masyarakat tinggal mengolah di rumah, menggoreng segala macam, dijual ke rumah kemasan itu, nanti kita yang bisa mengolah, sebenarnya bisa seperti itu. Tapi untuk saat ini tuh mereka tuh belum ada yang mengarahkan seperti itu gitu. Makanya dari situ kenapa saya harus masuk Partai Perindo, karena di Partai Perindo ini mengusung UMKM, itu yang bikin saya tertarik gitu. Jadi emang langsung ke masyarakat ya. Gitu. Sebenarnya ingin menyentuh perekonomian dulu deh gitu. Dari hal kecil gitu untuk membantu, karena hidup ini yang bikin kita stabil itu ekonomi kan. Kalau ekonominya udah stabil, mereka tenang gitu hidupnya gitu kan. Ya berarti kan Ibu di sini juga sekalian dengan pembinaan ya. Pembinaan kepada masyarakatnya biar mereka itu peduli ataupun mau ya. Mempunyai ide ataupun misalnya berkeinginan untuk maju. Intinya seperti itu dulu ya. Kemudian nanti akhirnya kan bisa mereka itu mengelola yang namanya itu lahan yang ada di sana yang bisa menghasilkan. Karena di sana banyak yang pisang, itu yang harus dimanfaatkan. Seperti itu Bu ya. Jadi hasil alamnya ya. Nah itu bagus Bu. Jadi saya tuh pengen jadi dari daerah sana itu bikin satu produk yang bisa dibawa ke kota lain. Bisa jadi ciri khas. Dari Sukabumi ini bisa terbang ke kota mana, ke pulau mana, next mungkin bisa juga ke luar negeri juga. Betul. Gitu. Nah berarti kan di sini juga membutuhkan yang namanya untuk penjualan tadi ya.
Nah, berarti kan Ibu menyiapkan yang namanya tuh rumah kemasan. Kapan Ibu rencana akan mulai bergerak nih Bu ke masyarakat ini? Kita udah mulai bergerak ya. Sudah mulai bergerak ya, sudah mulai bergerak. Dan program-programnya udah dijalankan juga. Udah. Jadi memang masih pada proses kita menampung dulu aspirasi dari masyarakat karena kan tiap daerah berbeda-beda. Iya. Apa keunggulannya. Jadi mungkin saya tambahin terkait dengan program si Ibu tadi. Jadi ada 5 yang menjadi fokus kita. Ada 5 poin yang kita bentuk dalam 5 pilar pembangunan. Yang pertama itu tadi yang Ibu sampaikan adalah hilirisasi. Kan bagaimana bahan baku itu tidak dijual hanya sekedar bahan baku. Dan ini juga sinergi ke pemerintah pusat kan. Pak Jokowi juga kan programnya hilirisasi. Bagaimana ketika tadi seperti padi misalnya atau pisang di sana, kalau hanya dijual dalam bentuk pisang maka kan nilainya hanya sebatas itu. Iya, betul. Ketika kita melakukan pengolahan tercipta lapangan kerja, otomatis di situ ada penciptaan lapangan kerja. Ketika itu di branding, di packaging dan dijual secara baik dengan kualitas yang baik, maka itu jadi penambahan nilai kan, added value. Artinya pendapatan revenue dari masyarakat di daerah situ juga bisa bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan. Bagaimana pendidikan ini di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan mungkin ada kesenjangan ekonomi, tapi semua bisa mendapatkan akses yang sama. Nah, dan ini sudah dijalankan dari mulai warga almarhum dulu sudah membangun SD negeri secara pribadi loh. SD negeri Cibitung itu kan dana pribadi tuh pada waktu itu pemerintah tidak terlibat di dalam pembiayaan. SD negeri Cibitung itu full murni biaya keluarga dibangun pada waktu itu berapa puluh tahun yang lalu, itu nominalnya lumayan cukup gede juga. Terus sekarang juga kita sedang punya rumah tahfiz pesantren gratis di Sukaraja. Sukaraja. Iya, itu ada 30 siswa. Dan sekarang kita koordinasi dengan pemerintah untuk penambahan 50 anak lagi yatim piatu untuk di situ. Nah, jadi bagaimana kesenjangan ekonomi itu baik yang mempunyai uang dan tidak mempunyai uang itu mendapatkan akses pendidikan yang sama. Gitu. Jadi jangan sampai kita dengar ada putus sekolah segala macam. Ini kan tanggung jawab moral kita bersama untuk generasi penerus gitu. Jadi kita tidak boleh egois juga hanya memikirkan generasi kita saja. Bagaimana kita semua secara bersama-sama masyarakat harus memikirkan tentang generasi penerus kita nanti ke depannya. Ya kan, itu kan tanggung jawab kita bersama. Nah, yang ketiga, kesehatan. Nah, bagaimana kita sekarang mendengar keluhan masyarakat itu untuk di Kabupaten Sukabumi itu untuk penyakit-penyakit tertentu tetap dikirim ke RSUD Bunut yang di kota. Nah, ada hal-hal yang sifatnya emergensi kan, itu waktu sangat menentukan. Perjalanan jarak semua segala macam. Nah, itu yang mau kita perjuangkan bagaimana ke depannya, walaupun dia tidak dalam berbentuk rumah sakit yang sangat besar gitu ya, hanya dalam bentuk klinik-klinik. Tapi secara sarana dan prasarananya mumpuni gitu. Untuk dapat mengobati penyakit-penyakit yang tertentu yang nggak harus dikirim ke Bunut gitu. Itu. Dan yang keempat UMKM tadi, yaitu bagaimana kita menciptakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk masyarakat bisa bareng-bareng untuk bikin kemasan tadi. Itu berkaitan sama yang poin pertama, untuk belajar bagaimana cara membranding suatu produk, menambahkan nilai supaya mendapatkan nilai jual yang lebih itu kan. Nah, saat ini kita sudah menyediakan beberapa tempat pribadi kita untuk kita melakukan edukasi di situ, untuk kita sama-sama membuat sesuatu lah, menciptakan sesuatu yang memang bahan bakunya kita punya, yang kita pengennya nanti dikenal, oh ini dari Kabupaten Sukabumi, dari wilayah Sagaranten misalnya. Utamanya bisa bermanfaat untuk masyarakat dulu ya Pak ya? Buat masyarakat dulu, dan kalau ini dikenal kan jadi suatu cita rasa kan. Khas misalnya di Bandung udah punya brownies mungkin, siomay di mana, mungkin Bogor punya soto mie Bogor gitu. Kita pengen dari daerah-daerah itu kita perjuangkan gimana caranya itu punya ciri khas sendiri gitu. Padahal kabupaten sebenarnya luas ya. Tambah lagi kan hasil alamnya ya. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan ya seperti itu ya? Jadi sebenarnya kita bisa kaya dengan kekayaan alam kita ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya sebenarnya. Cuma ya kita harus memang benar-benar memberikan belum merata. Sedangkan sekarang kan zaman, kalau kita kan hidup itu harus mengikuti zaman. Sekarang kan zamannya itu udah cukup
jauh ya, maksudnya untuk perkembangan penjualan. Sekarang kan udah zamannya online, semua serba dari handphone. Nah, kenapa kita nggak mengikuti itu, dan kita tuh sebenarnya bisa itu ya, mereka ya pengen banget ngajarin tuh ke masyarakat seperti itu gitu. Zaman dulu mungkin untuk jual sesuatu tuh harus repot ya, harus punya modal besar, punya toko. Sekarang ya asal punya handphone ya sebenarnya bisa cari rezeki seperti itu gitu. Ingin gitu menyentuh masyarakat tuh seperti itu. Yuk kita bareng-bareng maju bareng-bareng, memperbaiki perekonomian bareng-bareng. Ya apalagi kan sekarang di wilayah untuk kidul ya, intinya kan nggak seperti dulu ya. Kalau sekarang mau kayak kota aja kan gitu ya, handphone sudah kemana-mana kan, bangsa kayak Grab juga mungkin bisa masuk seperti itu kan ya. Di sana belum, dan memang kita kendalanya juga di sana sinyal juga jadi masalah. Sinyal ya. Makanya, nah itu juga jadi catatan nih kayak. Iya benar, juga jadi catatan. Kan kalau masyarakat di sana menjual seperti itu ke rumah kemasan, kita kan pasti ada wifi kan. Nah, dari rumah kemasan itu yang tugasnya untuk menjual di situ. Jadi sarana itu ya itu dalam bentuk jaringan internet, wifi, admin yang kompeten untuk membuat konten. Karena kan nggak mungkin semua rumah ada wifi kan, gitu kan. Kalau di petani-petani di sana gitu. Jadi petani itu tugasnya hanya mencari bahan pokok, mengolah, jual ke kita yang mengemas, kita yang menjual, yang memasarkan. Apakah ada tujuan juga ke depannya seperti contohnya merekrut warga masyarakat untuk menjual secara pribadi dengan cara mengasuh? Pasti ada sales marketing. Nah itu pasti ada gitu. Pasti nanti kita tugaskan beberapa motoris gitu yang dia harus mendatangi toko-toko ciri khas makanan Sukabumi, toko oleh-oleh atau door to door ya. Terus nanti juga ada yang dari armada mobil box misalkan, dia tugasnya kirim keluar kota gitu. Pasti ada gitu. Strategi sellingnya ada gitu. Tetap kita juga mempergunakan itu, sebagian online, sebagian itu. Jadi lapangan pekerjaannya ada lah gitu untuk masyarakat. Sebenarnya kalau saya ingat nggak ada alasan sih untuk di Kabupaten Sukabumi masyarakatnya bisa kekurangan secara ekonomi. Nah balik ke pilar pembangunan yang kelima nih, yang terakhir kita pembangunan desa. Nah kita mau memetakan secara spesifik sebenarnya di tiap desa itu apa sih yang menjadi keunggulannya. Misalnya di daerahnya pertanian mungkin ekonomi hijau, dia di pinggir laut misalnya ekonomi biru. Karena kita ngerasa semua di Kabupaten Sukabumi ini ada secara ekonomi. Tapi kenapa masyarakat justru yang bersentuhan langsung di tanahnya sendiri itu kekurangan secara ekonomi? Nah bagaimana desa ini bisa memetakan, kita nanti mungkin koordinasi dengan LSM, mungkin dengan kelompok-kelompok kayak Pokdakan ini kan, dengan LBH, mungkin dengan ormas-ormas, untuk bersama-sama melihat fokusnya apa nih di desa ini. Kita angkat itunya. Ini desa ini apa? Jadi supaya nggak tumpang tindih, supaya nggak ini juga kan, supaya fokusnya ada gitu. Jadi mama kalau masih terbelit dengan Bang Emo, karena kan kita juga keliling kan seperti itu kan, kita ngelihat wah ini sebenarnya kita jadi fokus juga ya sekarang ke Bang Emo ya. Pasti kita fokus ke Bang Emo. Setiap dusun, setiap daerah, setiap kecamatan, setiap datang tuhannya itu. Ibu-ibu yang minjem, bapak-bapak yang bayar kan. Gitu. Kan tempat untuk wisatanya Pak. Nah berarti kan ada dong dari pihak Perindo ini, dari Bapak dan Ibu mempunyai tujuan ke sana juga dong. Untuk wisata, ya kan? Termasuk yang tadi seperti UMKM kan itu bisa masuk ke wisata juga Pak. Seperti itu. Nah, apalagi nih harapannya ke depannya bila misalnya Ibu mempunyai program yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat ini? Kalau dari partai sendiri, mungkin di luar dari kita pribadi, itu partai memiliki program asuransi untuk kecelakaan sama jiwa. Jadi kecelakaan kerja atau kecelakaan apapun itu yang sifatnya kecelakaan itu bisa di cover sama asuransi dari partai dalam bentuk KTA asuransi. Yang kedua, asuransi jiwa itu bisa diwariskan. Jadi apabila ada kemalangan, jadi nggak perlu repot-repot masyarakat untuk urunan segala macam. Jadi partai mengcover dan diserahkan ke ahli waris yang bersangkutan. Nah, itu yang menjadi, kita merasa menjadi chemistry kita akhirnya kepada Partai Perindo. Kenapa kita memilih Partai Perindo untuk maju gitu? Misalnya kita memiliki visi misi dan chemistry bahwasanya kita memang ingin menjaga kesejahteraan masyarakat sama fokus terhadap UMKM. Karena kita keliling Kang, pasti persoalan ekonomi.
Pasti ekonomi yang menjadi concern kan dari kepada masyarakat. Apalagi setelah pandemi ya, ini udah benar-benar ya. Kan itu benar-benar terjun bebas kan sebenarnya gitu. Masih mungkin kalau bicara resesi, perang dunia global segala macam, mungkin masyarakat nggak terlalu melek akan itu. Yang penting mereka tahu gimana mereka punya usaha bisa nutupin kebutuhan harian, mingguan, bulanan untuk jaminan kecelakaan, mungkin kan jiwa, kesehatan, sama pendidikan, pendidikan anak-anaknya. Itu sih yang akhirnya kita jadi satu konklusi, kita jadikan satu kesimpulan untuk kita jalankan, dan kita sampaikan juga ke masyarakat bahwasanya program yang memang kita lakukan terlepas dari hajat kita, niat kita untuk mencalonkan ini, baik nanti itu si ibu terpilih atau tidak, kita ingin program ini terus berjalan. Bagaimana caranya gitu. Baik di dalam atau di luar pemerintahan, kita harus tetap kita jalankan program-program ini gitu. Ya kan kita tujuan juga untuk masyarakat, betul nggak? Seperti itu ya. Cuma kalau namanya kita menjadi satu anggota dewan, itu berarti kan kita bikin regulasi. Iya, lebih memudahkan kita. Lebih memudahkan. Ini kan snack begini kan bisa diolah di packaging. Nah, ini kan juga sama warga kita kan bikin tuh seperti ini kan, dia juga anggota Pokdakan juga. Jadi ini juga manfaatnya ada, walaupun belum sejahtera, tetapi minimal dia punya harapan ke depan bahwa ini juga bisa berhasil. Selain dari ikannya, mungkin ke depannya bisa menjadi wisata atau apa seperti apa. Wisata ikan. Wisata edukasi. Ya. Wisata edukasi. Saya juga membahas sedikit tentang Pokdakan saya dengan ini ya. Pokdakan, saya ngerasa kelompok-kelompok seperti ini sangat baik. Karena kalau hanya berjalan sendiri-sendiri itu zamannya sekarang kan udah kolaborasi. Gimana caranya ada wadah, baik itu kelompok, himpunan atau organisasi yang bisa saling tukar pikiran, saling tukar informasi, seperti apa sih kita bisa maju bareng-bareng ke depannya gitu. Jadi saya juga sangat mengapresiasi Pokdakan Sawyunan karena ini baik, dan semoga ini bisa terus berkembang khususnya di kota dan kabupaten Sukabumi, supaya bisa terus menyentuh dan memperhatikan dan peduli terhadap pertanian, perikanan gitu, khususnya di Pokdakan. Nah, mungkin kita bisa ke depan, saya juga ingin sama Ibu untuk melakukan suatu program kolaboratif bagaimana untuk ikan ini kan menjadi komoditas yang kaya akan protein omega 3 gitu. Dan ini sebenarnya juga diharuskan sama konstitusi, sama undang-undang kan, bagaimana caranya untuk mensejahterakan rakyat miskin kan begitu kan. Kan selama ini hanya fokus kepada telur begitu. Alangkah baiknya kalau memang kita ke depannya dengan produk ikan ya. Iya, produknya dalam bentuk ikan yang kita bagikan ke masyarakat. Gitu kan, secara rasa mungkin juga lebih bisa diolah, lebih variatif, bisa lebih banyak kan gitu daripada telur gitu, dan supaya masyarakat juga nggak bosan gitu. Karena stunting ini memang sangat prihatinkan ya. Kita merasa tadi seperti kita bahas, kita ngelihat kalau secara ekonomi aja seharusnya agak membingungkan kalau kekurangan ya bagi Kabupaten Sukabumi, apalagi kalau ada yang kekurangan gizi sampai stunting. Itu kan luar biasa gitu loh, kita prihatinnya gitu. Kamu ada yang mau ditambahin? Iya, pada intinya harus banyak program sih, kayak ikan aja kita bisa memberikan edukasi sama masyarakat tuh. Program makan ikan 1 minggu sekali misalkan gitu kan, kayak gitu kan, mengajak gitu. Nah itu ingin sih seperti ngajak itu. Positif padahal ya, suruh makan lagi ya, suruh sehat kan, gitu. Karena kan mereka masyarakat ini sekarang lebih paham itu dengan cara edukasi itu, dengan banyaknya membuat satu video terus kita tuh diupload ke bagian media sosial, kalau nggak iklan di YouTube apa gimana lah, pokoknya supaya pemberitahuan itu ke masyarakat tuh nyampe gitu. Kekurangan makan ikan tuh menyebabkan penyakit ini, kayak gitu kan. Sekarang kan kadang ada gitu, saya nggak suka ikan gitu, terus dibiarin yang nggak suka ikan itu anak itu gitu, misalkan anak sampai tumbuh dewasa nggak suka ikan, padahal itu tuh yang salah tuh siapa ya gitu. Kadang suka bingung gitu. Kadang saya aja sebagai ibu maksudnya dari anak-anak itu tuh selalu mengenalkan ikan tuh dari dini gitu. Berarti kan protein itu bukan dari ikan aja kan, ada yang lain ya kan, seperti telur seperti apa. Nah itu kan juga diinformasikan kalaupun mereka tidak senang dengan ikan yang tadi, ya kan. Nah bagaimana caranya mengelola
mengolah ikan ini biar mereka tuh bisa seneng sebenarnya kan gitu ya. Nah, berarti mungkin dari olahan ini. Kalau digoreng dia nggak seneng. Ya kayak kita aja mungkin dibakar. Nah, mungkin dibakar kan. Kerupuk kan bisa juga, iya jadi apa banyak lah. Kayak kita juga kalau nggak suka karena nggak kenal kan. Iya. Gimana caranya kita kenal dan bisa jadi suka gitu kan. Nah, itu ikan juga berarti mengenalkan itu. Sekarang gemar ikan itu kepada anak-anak yang masih di bawah, masih dalam proses pertumbuhan, perkembangan gitu. Program dari anak-anak PAUD, TK, SD itu kan yang masih pada bekal dari rumah tuh, dari rumah yang gimana caranya untuk penyuluhan ke guru-gurunya. Apalagi setiap hari Rabu anak-anak bawa bekalnya ikan. Nah, olahannya terserah tuh ibu-ibu mau diolah seperti apa. Jadi lebih kreatif ya ibu-ibunya ya. Jadi anak-anak pun jadi makin suka karena kan ya kan sama ibu guru harus bawa ikan, harus makan ikan. Jadi seperti itu gitu penyuluhannya tuh pengennya seperti itu sih ke depannya. Itu bagus Bu sebagai informasi ya buat masyarakat juga. Apalagi untuk wilayah Pelabuhan Ratu ataupun daerah pesisir itu kan ikan juga ikan laut ya. Iya, betul. Nah, itu juga bagus proteinnya kan. Ya, pengolahannya dulu. Intinya sih harus ada orang yang benar-benar peduli sama lingkungan, sama masyarakat, sama kampung kita, sama daerah kita gitu. Jangan hanya pedulinya itu tahunan, musiman, 5 tahun sekali pas ada kepentingan, hajat politik, nimbrung masyarakat, terhilang gitu kan. Makanya itu harus benar-benar orang yang peduli gitu. Makanya saya headline kita itu daerahku harapanku gitu. Bagaimana kita nggak perlu jauh-jauh ke Jepang, ke luar negeri, ke Jakarta, ke Bandung, bagaimana daerah kita bisa menjadi harapan bagi masyarakat kita sendiri. Gitu, nggak perlu kita jadi TKW, maaf kasarnya, nggak perlu kita gimana-gimana. Udah daerah kita bangun bersama-sama supaya ini menjadi harapan kita bersama. Kita bisa kaya Pak ya sebenarnya. Pasti kudu. Harusnya kan kita bilang tadi ekonomi hijau kita ada, biru ada. Kurang apa coba? Laut kita punya, gunung ada. Nah, itu. Persawahan, pertanian. Kalau padi, beras nggak kekurangan. Tapi kenapa beras Cianjur? Mungkin padinya dari sini juga. Ya kan? Cuman brandnya aja yang dari Cianjur. Nah, seperti itu tadi hilirisasi itu, dan memang harus ada orang yang peduli benar-benar dan mendedikasikan, mengorbankan waktunya, uang, tenaganya untuk bisa sama-sama membangun untuk hal yang lebih besar, yang berkepanjangan, berkelanjutan ke depannya. Jadi saat ini Bapak siap untuk langsung ke masyarakat Pak untuk pasti membantu itu? Sudah kita lakukan, sama ini Ibu udah melakukan, saya sebagai konsultan Ibu juga sudah terus mengawal Ibu supaya bagaimana tepat sasaran, bisa menyentuh langsung ke seluruh lapisan masyarakat gitu. Siap sukses ya Pak? Ya, siap sukses Pak. Siap sukses pastinya, apapun pengorbanannya, walaupun harus berdarah-darah, bersiok-siok, kita harus sukses daerahnya gitu. Kalau kita memikirkan kesuksesan Ibu pribadi, mungkin kita usaha aja sendiri ya kan, mikirin pribadi. Tapi memang kita gimana caranya supaya seperti tadi daerahku harapanku, gimana daerahnya sukses, kita berharap masyarakatnya seluruhnya sukses. Ya, siap. Ibu ada yang sampai lagi harapannya Bu? Harapannya mudah-mudahan masyarakat sekarang ke depannya lebih pemikirannya lebih lebih terbuka, terus lebih mau diajak kerja sama untuk jangka panjang, memperbaiki ekonomi gitu kan. Pokoknya harapannya ingin maju bersama-sama. Kemenangan orang bebarengan. Tagline-nya itu. Tagline ya. Kemenangan orang bebarengan. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai. Amin. Dan menjadi satu keriduan ya. Nah, intinya yang penting Ibu mempunyai niat membantu masyarakat yang ada di bawah untuk lebih sukses, lebih maju dan lebih berkembang. Karena kan negara kita negara kaya. Jangan sampai warga kita masih ada yang di bawah garis kemiskinan. Mudah-mudahan kita coba bisa angkat semuanya dengan apa yang Ibu maksudkan nanti. Ya. Insya Allah mudah-mudahan berjalan. Terima kasih. Amin. Terima kasih daerahku harapanku. Kemenangan orang bebarengan. Asik.